Baik, kasus kematian terduga teroris Siono menjadi sorotan setelah ditemukannya kejanggalan dalam penangkapan oleh Densus 88. Terlebih hasil otopsi PP Muhammadiyah berbeda dengan penjelasan Polri mengenai hasil visum et repertum terhadap Siono. Kapolri pun tidak menampik telah adanya kesalahan prosedur dan melakukan pemeriksaan terhadap 7 anggota Densus 88 anti teror Mabes Polri. Kami akan membahas permasalahannya pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir. Saya sapa dulu mantan Kepala BNPT Pak Ansat Mbae. Selamat malam Pak Ansat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian ada Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dhanil Azhar Simanjuntak ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Dhanil. Kemudian ada pengacara publik LBH Jakarta Arief Maulana. Selamat malam. Malam. Mas Arief. Baik. Kalau dari versi Muhammadiyah sendiri seperti apa sih sebenarnya? Tadi sudah banyak dijelaskan begitu ya. Apakah ini artinya polisi membohongi? Kemudian ada indikasi memberikan uang 100 juta itu? Apakah ini sudah jelas indikasi kebohongan polisi atau bagaimana? Pertama memang rujukan kita kan ini kan permintaan atas nama permintaan Komnas HAM ya. Komnas HAM menganggap proses penyelidikan mereka melalui otopsi itu tidak bisa dilakukan via polisi. Kemudian mereka datang kepada Muhammadiyah yang dianggap punya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk melakukan itu. Nah, kemudian Bu Ratmi juga datang keluarganya ke kami untuk diminta melakukan pendampingan walaupun sebelumnya kami tidak tahu siapa mereka, tapi yang jelas dalam konteks mereka butuh keadilan, mereka ingin mencari keadilan, Muhammadiyah membantu. Itu pertama. Kemudian Bentar, kedua, sebelum sampai di sana, apakah Muhammadiyah juga sempat mencoba menelusuri rekam jejak siapa Siono ini tidak? kami tidak masuk dalam konteks itu. Kan selalu pertanyaannya apakah Muhammadiyah tahu Siono ini terlibat dalam terorisme atau tidak. Kami tidak masuk dalam ruang itu. Menurut Muhammadiyah itu tidak perlu. Bukan, iya, karena bukan itu yang jadi permasalahan apa yang mereka adukan ke kami. Yang diadukan ke kami adalah ketika Komnas HAM datang, ada penindasan, dianggap ada penindasan, ada usaha keingintahuan Bu Ratmi untuk mencari keadilan karena dia tidak tahu penyebab kematian suaminya gitu, dan ingin tahu penyebabnya. Ya tentu faktor kemanusiaan, faktor tadi ada orang yang ingin mencari keadilan, tentu kami ingin membantu orang-orang tanpa perlu mengetahui siapa backgroundnya, tidak tentu, perlu tahu. Kita tidak perlu tahu apakah dia agamanya apa. Ketika dia datang minta dibantu mencari keadilan, mengungkapkan kebenaran, tentu kami bantu. Apa perspektif Pak Ansat? Kita tahan dulu, nanti kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, Kapolri pernah menyebut bahwa memang seorang Siono ini sosoknya merupakan memiliki posisi penting dalam jaringan terorisme di Indonesia. Bagaimana LBH melihat ini? Dengan konteks keadaan yang sekarang, tapi masalahnya di balik itu publik juga melihat begitu bahwa ini adalah seorang yang memiliki posisi penting dalam jaringan terorisme yang beberapa kasusnya juga membahayakan keamanan di Indonesia. Bagaimana LBH melihat ini? Ya, terima kasih Mas Indra. Kami melihat LBH Jakarta melihat kasus ini adalah pertama kita harus ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, dalam negara hukum jaminan terhadap hak asasi manusia harus dikedepankan, dan dalam proses penegakan hukum seseorang yang disangka melakukan kejahatan apapun, termasuk dalam kejahatan terorisme, itu hanya pengadilan yang berhak untuk mengatakan seorang itu bersalah sebagai teroris atau bersalah sebagai pelaku tindak pidana apapun. Jadi ketika polisi belum membawa Siono atau kemudian pelaku-pelaku terorisme ke pengadilan, tapi sudah mengatakan dia gembong teroris, dia ini adalah pelaku teroris yang berbahaya, itu saya pikir itu sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Jadi harus diselesaikan di pengadilan dulu? Ya, pengadilan yang paling berhak dalam negara hukum. Pengadilan yang paling berhak untuk mengatakan bahwa seseorang itu bersalah sebagai tersangka atau bukan. Pengalaman sebagai kepala BNPT bagaimana Pak? Kita lihat saja PBB. Lihat saja daftar teroris PBB itu, ada ratusan ribuan orang. Itu belum tertangkap, belum ke pengadilan.
inilah sebetulnya yang disebut extraordinary daripada terorisme itu, berbeda dengan penanganan kasus Kejahatan lain. ekstraordinari maksudnya. Kalau kita tunggu di pengadilan dulu, habis kita dibomi dulu, baru kita bilang teroris. Nah itu satu. Kemudian masalah HAM ya, tolong dilihat konteksnya. Ini bukan orang biasa sana nangkap orang ini, bukan. Ini ada orang teroris itu pelanggar HAM paling berat di dunia dan terus melakukan, terus mengincar masyarakat. Kemudian Polri ditugaskan untuk melindungi masyarakat dari ancaman ini. Jadi ini adalah Polri berhadapan dengan orang yang melanggar HAM paling berat dan terus melakukan pelanggaran HAM. Penanganannya harus berbeda menurut Anda? Memang berbeda. Kemudian jangan dilihat ada Siono mati begitu saja. Coba Anda lihat, tanya Nasir Abbas, bagaimana karakteristik seorang teroris? Dia kalau bisa dia mematikan polisi, bahkan dia sendiri ingin mati. Ini masalahnya kita berlawanan dengan orang yang cari mati. Dan tidak ada teroris yang ditangkap mulus. Apalagi dia ini pejabat tinggi, ketua Askari. Jadi tolong dibayangkan di situ. Jadi coba dilihat dalam perspektif ini. Maaf Pak Ansat, saya potong dulu. Tadi Anda menyebut teroris pejabat tinggi. Tetapi tadi disebutkan LBH, kan ini belum ada putusan pengadilan kalau dia teroris. Ya, sebutan teroris itu kan kalau sudah istilah di pengadilan begitu ya. Kalau tidak kita tahu itu teroris, untuk apa pakai Densus? Ini kan karena ada teroris, Densus diperintahkan untuk menangkap itu. Dia tangkap teroris. Jadi tidak benar itu. Bedakan istilah hukum di atas meja itu dengan persepsi yang lebih luas. Negara ini darurat teroris. Jadi siapa yang bilang tidak boleh dikatakan teroris? Konyol itu. Bagaimana pandangan? Nah, yang berbahaya itu adalah ketika otoritas menentukan dia teroris atau bukan dikuasai oleh suatu lembaga, kemudian menetapkan hukuman sendiri, dalam konteks ini hukuman perang dan macam-macam. Ini akan serupa kejadiannya dengan kasus misalnya ketika zaman Pak Harto, semua orang yang dianggap tidak bersetuju itu kemudian PKI misalnya. Kemudian ada hukum cara-cara yang jalan. Tidak setuju kemudian penamaan atau pelekatan nama teroris kepada seorang Siono misalnya. Tidak boleh dijudge dulu. Bukan. Ya? Yang penting adalah dalam konteks ini adalah penanganannya itu harus Pancasilais. Harus mengedepankan. Extraordinary crime kita tadi bersepakat korupsi juga extraordinary crime. Tapi ya terorisme, narkoba semuanya extraordinary. Pancasilais itu ya HAM itu ya. Itu polisi semua itu melaksanakan itu perintah HAM itu perintah Pancasila semua. Bahwa negara ini melindungi segenap bangsa dari ancaman teroris. Ya, sekarang itu yang jadi masalah adalah ketika otoritas terorisme ini jadi komoditi besar, itu yang berbahaya. Itu tidak menjalankan Pancasila juga. Itu berbahaya. Tidak usah dibawa Pancasila lah di situ. Tentu kita hidup dengan Pancasila Pak di Indonesia. Iya kita hidup. Ini melaksanakan Pancasila, ini menegakkan dalam Pancasila. konteks menegakkan hukum pun dan menegakkan kemanusiaan itu juga menegakkan Pancasila. Itu yang paling utama, itu pertama. Kemudian kedua, yang kita tidak ingin yang terjadi itu ketika ada semua orang nanti tiba-tiba bisa dituduh teroris. Kami yang membela itu juga dituduh teroris loh. Bisa jadi kemudian ketika tidak ada sudah dong. Kadif Humas berulang kali nuduh mereka yang membela itu adalah teroris gitu loh. Itu kan tuduh dan tiba-tiba kami bisa saja didesain menjadi kelompok teroris. Agar lebih fair, katakanlah memang tidak setuju, jangan main langsung sebut orang tertentu sudah sebagai teroris begitu ya. Tetapi agar lebih fair, misalnya seperti Muhammadiyah kan sudah dikenal dengan baik begitu. Meriksa dulu siapa sebenarnya di belakangnya akan dibantu oleh dalam konteks ini. Tadi Pak Bay bilang ada deradikalisasi ya. Supaya fair dilihat daftar teroris dulu. Kami tidak bekerja di ruang itu. Saya tadi sebutkan, otoritas dia disebut teroris atau enggak ya silakan. Bagi kami adalah ketika istrinya datang ke kami, berusaha mencari keadilan dan ingin tahu penyebab kematian suaminya, karena tidak dilakukan otopsi sejak awal, bahkan sekedar visum seperti itu, yang kemudian ada kesimpulan-kesimpulan. Nah, kami membantu dia
melalui Komnas HAM lembaga negara yang minta bantuan kita. Ini kan negara minta bantuan kepada ormas yang duluan berdiri sebelum negara ini. Nah, kami membantu. Dan kami temukan apa penyebab kematiannya. Itu dasarnya karena Komnas HAM yang meminta bantuan. Kalau misalnya keluarga Siono langsung yang minta bantuan, Suratmi yang minta bantuan pun dia minta keadilan, tentu kami bantu. Siapapun LBH yang ikut memberikan bantuan hukum juga. Baik. Jadi LBH ikut memberi bantuan. LBH dalam posisi mensupport advokasi yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah. Baik. Ingin kami katakan bahwa masyarakat Indonesia dan kami, termasuk kami, masyarakat sipil termasuk PP Muhammadiyah, itu sangat setuju terkait dengan pemberantasan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang ekstraordinari. Itu kita sepakati, tetapi harus sesuai dengan koridor hukum. Hukum memberikan batasan, hukum memberikan rule jalan kepada penegak hukum untuk memproses kasus ekstraordinari pun ada aturannya. Nah, undang-undang soal terorisme, sebelum masuk ke sana. Baik. Kembali ke analogi tadi, kan kita bicara terorisme, tapi analogi tadi seperti korupsi, sama-sama extraordinary crime. Katakanlah ada salah seorang koruptor yang sudah ramai diperbincangkan di media, tapi belum pengadilan ini. Sudah seorang koruptor yang ramai diperbincangkan di media. Kemudian diberlakukan tidak adil dengan KPK misalnya seperti itu. LBH akan membantu tidak? Ya, kami katakan seperti ini, bahwa seorang tertuduh itu dalam KUHAP itu dikatakan sebagai tersangka, dia baru tertuduh, ya. Kalau kemudian dibawa ke pengadilan terdakwa dan kemudian kalau dibawa ke diputus oleh bersalah oleh pengadilan, baru kemudian kita berhak untuk mengatakan dia koruptor. Prinsipnya adalah sebetulnya artinya LBH setiap orang yang tertuduh itu berhak untuk kemudian diberikan pembelaan hukum. Dan itu analoginya nggak apple to apple. Ini mati, ini masalah mati. Itu Sekarang diakui nggak ada teroris di Indonesia? Tuh, kami katakan Pak, kami mendukung. Kami Berarti tidak mendukung ada. pemberantasan tindak Terorisme, pidana korupsi. putusan pengadilan. Artinya ada. Kita akui, Tapi Pak. begini Pak, Kita akui. harus hati-hati. Harus betul-betul Ya, hati-hati. jadi pertama Karena ini soal diakui banyak kemanusiaan. teroris. Betul. Siono Kita salah sepakat. satunya. Oh, belum. Gini, nah, itu nggak Ketika Suyono ditangkap oleh kepolisian, apa statusnya? Apakah polisi bisa menunjukkan ada bukti ini surat penangkapan? Penangkapan harus dijelaskan alasan penangkapan, kemudian ditangkap di mana. Sampai hari ini belum ada. Kemudian Kalau penetapan penangkapan tersangka, Anda datang penahanan, aja di belum Mabes ada. Polri Itu sana. harus diserahkan Pak, ke Penangkapan nggak harus keluarga. ditujukan ke LBH. Itu harus diserahkan ke keluarga. Tapi sampai hari ini tidak ada. Tidak ada. Baik. Kita tahan dulu ya, kita tahan dulu. Polri tidak wajib menunjukkan ke LBH penangkapan. Oke, Pak. Kepada keluarga, Pak. Keluarga loh, Ya? Pak. Ke Tidak keluarga. ada sampai hari ini. Anda Kita tahan dulu, kita tahan dulu, Pak Tahu Ansar. tentang terorisme? Tahu, Ada masa Pak. penangkapan Iya. 7 hari? Oh iya, tahu. 7 kali 24 jam. Tapi harus wajib diberikan memberitahu. penangkapan. Aturannya harus tunduk pada KUHAP. Nah Dan ini di nih pasal saya 18 kasih catatan ya. Tahan dulu, Yang ada. 7 hari saja mati loh. Apalagi mau revisi 30 hari itu Nah, gimana? ujung-ujungnya revisi ya undang-undang terorisme. Mengerikan. Baik. Nah, jangan Catatannya. ini sudah politis ini. Baik. ini sudah cari panggung. Kita tahan dulu ya. Masalah Saya break terlebih dahulu. Ini langsung ke sudah di stop. undang-undang. Kita Ya, akan segera kembali arahnya ke sama situ Indonesia juga, Prime. Pak. Ini mencari keuntungan politik kasus Siono Apa ini. kepentingan politik kita, Pak? Gak ada. Politiknya sekarang saya kira ormas mana. Sebelum kita break tadi, sebelum susah di stop tadi ya, ujung pembicaraan di segmen sebelumnya adalah ketika masalah Siono ini kemudian menjadi ke masalah revisi undang-undang terorisme ini. Apa ini yang ditarget Muhammadiyah? Tidak, itu apa salah satu pertanyaan anggota DPR kemarin. Ya jadi kasus Siono ini itu bisa menjadi pembelajaran untuk mengkaji revisi undang-undang yang sedang Ini dilakukan. contoh kasusnya seperti ini. Salah satunya begitu ya? Siono. Kan ada menurut data Komnas HAM itu ada 121 orang yang diduga oleh BNPT dan Densus 88 sebagai teroris yang hilang dan meninggal gitu. Itu data Komnas HAM. Nah, yang berani ngomong dan berani melakukan tuntutan itu baru Suratmi ini. Nah, makanya kami di Muhammadiyah melihat Suratmi ini berani mencari keadilan. Maka kami selalu menyamakan Suratmi ini seperti apa yang dilakukan oleh Suciwati untuk menuntut Menurut Anda keadilan. sama itu ya? Suciwati Dalam dengan konteks Suratmi ini? keberanian dia mencari keadilan penyebab kematian suaminya, kan yang dia tuntut ke kami itu adalah mencari penyebab kematian. Setuju LBH suami saya. disamakan dengan Suciwati? Saya kira semangatnya bisa disamakan, sejalan. Jadi warga negara Suciwati yang dicari keadilannya adalah kematian. pada prinsipnya ini, Pak. Yang Mas. ini dicari Ya.
kebenarannya adalah kematian Siono. Sebetulnya yang mungkin dicari petisi adalah peserta kebenaran. Bukan konteks Iya. itu dong. Anda nggak konteksnya bisa lah. menarik begitu. kan tadi- yang dicari kan itu ini, Mas. enggak, tapi Anda menggiring ke situ. Yang kita cari itu adalah usaha dia mencari keadilan itu sama dengan Sipon misalnya mencari upaya mencari keadilan. keadilannya. Itu Semangatnya. konteks itu loh yang harus diperhatikan, dan konteks itulah juga kenapa kita mau membela. Kalau kemudian kita tahu dia mengebom apa segala macam, lihat yang dilakukan Muhammadiyah. Saya tidak pernah menggunakan diksi Siono atau membela Siono. Tapi? Atau yang selalu kita guna, tulisan-tulisan saya juga di beberapa media yang kami gunakan diksinya itu adalah mencari keadilan untuk Suratmi. Nah itu menunjukkan Bukan bahwasannya Siononya ya. ya, mencari keadilan terhadap Suratmi ini artinya dia ingin tahu kenapa suaminya mati. Itu pertama. Kemudian kedua, Anda bayangkan Mas, anaknya yang 5 ini mengalami trauma yang luar biasa. Nah trauma ini itu akan memupuk dendam, memupuk kebencian. Kalau mereka nggak ada yang merangkul, dan nanti yang merangkul kelompok radikalis ini, jadilah mereka Nah, itu kelompok bagaimana, Pak? radikalis. Itu- Nah ini bagi kami Ya. Muhammadiyah ini Itulah deradikalisasi. salah satu Gitu. bentuk merangkul mereka itu. Anda tahu mantan Kadensus Surya Dharma sekarang punya kelompok pengajian anak-anak yatim. Itu guru ngajinya itu mantan Afgan, mantan Filipina, bahkan suami istri di situ. Oke. Kemudian ada sekarang yang di dalam penjara itu disekolahkan lagi sekolah S3, tapi dia nggak mau dipublikasikan. Jadi sudah melakukan Itu itu juga teroris. sebenarnya. Oh, ada yang dari Ambon teroris ditangkap, dia luka di telapak kaki di penjara Porong. Itu nggak ada yang tahu, Komnas HAM nggak pernah ngomong itu. Nah, Densus angkut mereka ke Jakarta sini di Pondok Indah Kapuk sana rumah sakit. Kemudian Komnas HAM juga nggak pernah tahu itu. Ada Jarkasih Simbah itu yang Amir pengganti dulu yang ditangkap. Dia stroke. Yang obatin siapa itu? Siapa? Anak. Iya anak-anak itu. Anak-anak lapangan Densus itu. Karena kemanusiaannya untuk merangkul. Kemudian dari Poso. Ada berapa orang? Dari Muara Tebo, Jambi. Ada seorang teroris ditangkap. Kebetulan bapaknya ada kecelakaan, patah tulang. Itu diangkut pakai helikopter Polri ke rumah sakit. Jadi kalau memang punya rasa kemanusiaan seperti itu, tapi kemudian muncul kasus seperti Siono ini, berarti apa dong maksudnya, Pak? Yang mana? Kasus Siono ini, kalau memang punya rasa kemanusiaan, kenapa perlakuannya terhadap Siono seperti itu? Seperti hasil otopsi yang dari Muhammadiyah bahwa bukan karena ada perlawanan, tapi memang dilakukan penyiksaan. Saya ragukan itu kesimpulan tidak ada perlawanan. Itu kesimpulan ahli forensik apa amatiran itu. Apa perlawanan itu tandanya gimana? Bagaimana itu otopsinya itu membedakan orang itu melawan atau tidak? Dia menyerang atau tidak? Saya kira kesimpulan amatir. Tapi itu. perlu dicatat, Sedangkan tim forensiknya itu juga ada dari Polda. Ada dari Polda. Satu orang. Saya sudah dengar ceritanya dari Polda. Sebaiknya dokternya itu diskusi dulu sama ahli forensik. Karena ketua timnya itu dokter gigi. Salah, Bro. Nah, Pak Anba itu namanya yang tadi Dokter Gatot Ya, itu ahli forensik berizin. Iya, tapi ada ahli forensik ketua- gigi, tapi ketua bukan timnya dia itu. ketua. Yang ketua tadi Iya. Pak Gatot, Pak. Itu Kemudian- ahli forensik. Kemudian Yang forensik. harus diluruskan. Oke, ya. Otopsi itu dilakukan oleh ahli forensik berdasarkan permintaan penyidik. Oke. Ya, saya nggak tahu, tapi itu urusan hukum lah itu ya. Tapi sebagai gambaran aja. Apakah Ini meragukan kesimpulan dari otopsi. Iya, jadi yang jelas itu terjadi perkelahian di situ. Ya, saya bilang kenapa versinya terjadi lain tadi perkelahian? yang disebutkan. Iya, bisa aja versinya lain. Ya, ya. Oke, Ya, bagaimana? dia kan nggak lihat. terkait dengan Sama-sama nggak lihat ya ini. Sama-sama nggak ya. lihat. Sama-sama nggak lihat. Tapi ini dari otopsi. Jadi cuma mau ngotot aja naik panggung. Nah, ini. Ya, kita nggak ada panggung di sini. Ini klarifikasi semua. Bagaimana? Ya, saya kira terkait dengan kasus Siono, ada beberapa hal yang harus kemudian menjadi catatan kita bersama. Paling penting apa? Pertama adalah bahwa dalam penanganan kasus terorisme, ini kepolisian, khususnya Densus 88, ini harus melakukan evaluasi besar-besaran. Kenapa? Karena sampai hari ini
sudah ada data dari Komnas HAM tadi disampaikan oleh Mas Daniel ada 121 korban itu meninggal dalam proses belum sampai ada pengadilan tapi sudah meninggal. Ini menjadi catatan serius. Jadi selama ini kinerja kepolisian, apa Komnas HAM punya data berapa polisi yang korban oleh teroris? Saya kira nanti dulu. Anda harus imbang. Ya. 121 itu meninggal. Artinya orang apa? yang diduga itu baru diduga. Dan statusnya belum jelas apakah dia tersangka. Itu menurut Komnas HAM ya. Dan itu saya kira penting menjadi bahan evaluasi. Menurut LBH perlu tidak ada data polisi meninggal akibat serangan. Berapa polisi dan tentara yang mati? Saya kira itu penting dan selama ini dari Densus ada sampai hari ini. Dari Densus ada sampai hari ini itu belum ada laporan, evaluasi laporan kepada publik, Pak. Karena ini lembaga yang dibentuk untuk publik, setiap untuk penangkap teroris diumumkan di media. Bukan, Pak. Semacam laporan akhir tahun atau kemudian laporan tahunan yang itu bisa menjadi indikator akuntabilitas. Kemudian transparansi yang itu juga sebetulnya diatur di Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Terorisme. Laporannya nggak bisa PLBH. Saya kira itu juga penting. Maksudnya bisa dilihat secara transparan begitu, Pak. Betul. Menurut Anda tidak bisa dilakukan seperti itu? Betul, saya kepala BNPT tiap tahun berapa kali paparkan itu, berapa korban ini, penyelesaiannya begini, itu bahkan sampai ke PBB itu. Sampai ke PBB, jadi jangan ngomong kalau nggak tahu fakta. Coba. Itu bisa diakses tidak, Pak? Berapa polisi yang dibantai? Tidak, Pak? Anda punya catatan? Kami tidak tahu. Jadi kami juga memerlukan. Kami juga memerlukan. Nanti berapa polisi yang dibantai lapor ke Muhammadiyah. Saya kira kita juga masyarakat perlu tahu. Jangan cuma cari engel-engel untuk mencari popularitas. Tidak bisa begitu. Kalau Bapak mau melaporkan berapa jumlah polisi yang mati, mau diadvokasi juga bisa juga, Pak. Lapor ke BP Muhammadiyah. Ya kan Bapak mau begitu. Oke. Tapi ketika saya mencoba membaca masalah ini dari awal menjadi dugaan sebenarnya ada curigaan begitu, Pak Ansar, ketika polisi malah membayar uang 100 juta ke keluarga itu, Pak. Ini ada apa nih ketika ada kecurigaan ditanya masalah tidak ada? Tadi sebenarnya udah terjawab sendiri kemanusiaannya, Pancasilanya. Saya udah cerita, ada bahkan keluarga teroris itu yang dikontrakan rumah. Diberikan obat perawatan bukan karena tindakan Densus loh. Karena dia ditangkap, ada anaknya sakit, ada anaknya putus sekolah, itu mereka yang tangani itu. Jadi jangan asal ngomong ini tidak. Jadi maksudnya wajar ngasih 100 juta itu bukan uang menyuap. Bukan, itu kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Saya kembali begini. Jadi laporan Bu Ratmi ya itu memang dia diberikan satu gepok ya 50 juta. Kita belum tahu waktu itu jumlahnya berapa. Kemudian satu lagi diserahkan ke saudaranya. Nah kemudian tidak apa kan. Nah kemudian mereka diminta tanda tangan orang tua Bu Ratmi dengan Bu Ratmi itu minta tanda tangan beberapa hal ya. Misalnya mereka diminta ikhlas menerima kematiannya Siono, kemudian tidak ada. Itu ada mereka dokumennya Anda pegang? Menurut Suratmi, kami nggak pegang ya. Suratmi yang mengadukan ke kami, dia minta ikhlas untuk terima kematian itu. Jadi kemudian tidak ada pengakuan dari Bu Suratmi. Tidak ada tuntutan hukum, tidak perlu sewa pengacara dan macam-macam. Itu pengakuan Bu Suratmi atau Anda membaca data? Pengakuan Bu Suratmi ya, pengakuan Bu Suratmi ke kita begitu. Nah, makanya kemudian ini orang miskin loh Bu Ratmi ini. Kemudian uang itu dikembalikan, dia merasa nggak nyaman dengan pemberian uang itu, kemudian yang diberikan ke saudaranya juga dia ambil, itu yang kemudian dia bawa ke PP Muhammadiyah bersama dengan Komnas HAM. Kita persingkat terakhir. Jadi langkah hukum selanjutnya seperti apa ini? Ya pertama tentu Muhammadiyah jadi bukti kan katanya tadi. Pertama tentu Muhammadiyah dalam posisi membantu Komnas HAM itu menemukanali penyebab kematian dalam posisi membantu. Kan ini cara saintifik ya, melakukan otopsi karena Komnas HAM menganggap dia tidak bisa bekerja sama dengan lembaga sesama negara. Maka dia mintakan. Nah, posisi Muhammadiyah ada di situ. Nah, selanjutnya apa langkah hukum itu tentu ada di tangan Komnas HAM. Tapi intinya pemberantasan terorisme di Indonesia Anda kita sepakat ya. Dan ada teroris di Indonesia.
Oke, Terlebih untuk baik, pencegahan, kita Pak. tidak perpanjang lagi. Kita Tapi pencegahan loh, Pak. Terlebih untuk pencegahan. Baik, terima kasih Mas Arief, terima kasih. Sama-sama. Mas Daniel, terima kasih Pak Ansat. Lanjutkan lain kali begitu. Perbincangan tapi hangat ini kita ini. betul. Tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Prime News akan segera kembali saat lagi.